Saudara, kita mengevaluasi apa yang sudah kita jalani sepanjang hari. Namun di pagi hari kita mempersiapkan untuk perencanaan hari yang baru lagi. Saudara, kita bukan orang yang hari-harinya berlalu dengan gak jelas. Orang yang bijaksana tidak membiarkan hari-harinya berlalu dengan sia-sia. Tidak tahu apa yang harus diperbuat hari itu. Tidak punya perencanaan, tidak punya planning sama sekali. Tidak, tapi orang yang bijaksana adalah orang yang selalu menghitung hari-harinya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami datang dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan di minggu yang baru dalam hidup kami. Hari-hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau berjalan dalam ketaatan menuruti kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, saat kami mengikuti program ini, lingkupi kami dalam hadirat-Mu. Dan Engkau menaruh dan mengisi firman-Mu dalam bejana hidup kami. Supaya kami selalu dibaharui, dituntun oleh firman-Mu, dipuaskan di hadirat Tuhan. Lawat setiap sahabat Tuhan dimanapun mereka berada dan mengikuti program ini Tuhan. Engkau layak kami sembah, layak kami puja. Mari nyanyikan dari awal, katakan ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ya Tuhan, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kami puji Engkau Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami
bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari angkat penyembahan di hadapan Tuhan. Oh, Kudus, baharui kami di hadirat Tuhan. Kami mau terus tinggal di kaki-Mu seperti Maria yang memilih bagian yang terbaik, duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan Engkau berbicara. Demikianlah kami, semua sahabat Worshipers dimanapun kami berada. Sekarang berfirmanlah kepada kami Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini. Dan setiap kami memiliki telinga seorang murid mendengarkan perkataan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sahabat Worshipers yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam program yang saya selalu tayangkan di awal minggu. Premiernya yaitu setiap Senin pagi saya memberikan tema khusus yaitu Word of the Week. Firman minggu ini atau kata minggu ini. Minggu ini satu kata yang Tuhan taruh di hati saya untuk bagikan adalah kata bijaksana. Wise, bijaksana. Lagu yang tadi kita nyanyikan itu adalah kutipan dari nyanyian Musa yang terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Sahabat Worshipers, siapa orang yang bijaksana? Dikatakan di ayat 12 tadi adalah orang yang menghitung hari-harinya sedemikian sehingga dikatakan dia beroleh hati yang bijaksana. Untuk memiliki hati yang bijaksana, maka saudara dan saya harus menjadi orang yang selalu mereview, selalu mengevaluasi hidupnya hari demi hari. Saudara, kita mengevaluasi apa yang sudah kita jalani sepanjang hari. Namun di pagi hari kita mempersiapkan untuk perencanaan hari yang baru lagi. Saudara, kita bukan orang yang hari-harinya berlalu dengan gak jelas. Orang yang bijaksana tidak membiarkan hari-harinya berlalu dengan sia-sia. Tidak tahu apa yang harus diperbuat hari itu. Tidak punya perencanaan, tidak punya planning sama sekali. Tidak, tapi orang yang bijaksana adalah orang yang selalu menghitung hari-harinya. Bagaimana hari kemarin dalam hidup kita? Bagaimana hari ini? Apa yang akan saudara dan saya hadapi? Saudara dikasih Tuhan, mari hadapi hari-hari itu dengan doa. Mungkin sudah merasa hari-hari kemarin, aduh saya mengalami ini, saya mengalami itu. Seperti pemazmur tadi berkata, sampai di ayat yang ke-13 dia berkata, kembalilah ya Tuhan.
Berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Mungkin dia sedang mengalami situasi yang sukar sulit. Doanya naik kepada Tuhan. Dia melihat hari-harinya sedemikian, sehingga dia terus butuh pertolongan dari Tuhan. Ayat 14 berkata begini, ini kebiasaan orang yang menghitung hari-harinya. Dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Saudara, orang yang setiap hari selalu mau mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, bersaat teduh, sediakan waktu. Melalui morning worship bersama dengan saya rindu setiap saudara kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena selalu minta, Tuhan kenyangkan aku di waktu pagi dengan kasih setiamu, dengan hadiratmu, dengan firman-Mu. Boleh katakan amin. Itu orang yang bijaksana, yang menghitung hari-harinya sedemikian, sehingga beroleh hati yang bijaksana. Yang kedua, saya ingin ajak kita membaca dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Kita baca ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus membandingkan orang yang membangun rumahnya di atas bukit batu yang kuat kokoh dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Yang dikatakan yang di atas pasir itu orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Begitu banjir datang, hujan datang, ditiupkan, dia roboh. Tapi dikatakan setiap orang yang mendengar perkataan firman Tuhan dan melakukannya, dua-duanya, bukan dengar aja, tapi melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu, dia tidak akan goyah. Saudara, hal-hal yang mungkin tidak enak dalam hidup kita, yang mungkin bisa datang, menerpa, meniup, badai, ya banjir datang, menghanyutkan banyak orang, tapi saudara tidak akan hanyut. Keluargamu tidak akan hanyut, kehidupan kita tidak akan hanyut dengan dunia ini. Tapi kita akan berdiri teguh kokoh sebagai orang yang bijaksana, yang bukan hanya membaca firman tapi melakukannya, yang bukan hanya menerima, mendengar perkataan firman tapi melakukannya dalam hidupnya. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, apa yang dikatakan tentang orang yang bijaksana? Matius pasal yang ke-25 ayat 3 dan 4. Matius 25 adalah perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita tahu tentang perumpamaan Tuhan Yesus ini. 5 gadis bodoh, mereka bawa pelita, sama bawa pelita. Ini gambaran orang Kristen yang pelitanya pada mulanya menyala. Tapi saudara, mereka ini disebut bodoh, kenapa? Karena tidak memiliki persediaan minyak. Sedangkan dikatakan ayat yang ketiga dan keempat, ini yang gadis bijaksana. Kita baca, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Kemudian, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ini bedanya. Jadi perbedaannya adalah dalam satu kata, yaitu berjaga-jaga. Mereka berjaga-jaga jadi memiliki persediaan minyak yang cukup. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bijaksana, yang selalu berjaga-jaga. Jadi persediaan minyaknya cukup, minyak gambaran Roh Kudus. Hidup kita selalu penuh Roh Kudus. Jangan biarkan padam roh ini. Orang yang bijaksana yang pertama, ada yang selalu mengevaluasi dirinya, menghitung hari-harinya sedemikian. Yang kedua adalah orang yang bukan hanya dengar tahu firman Tuhan, tapi melakukan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, orang yang bijaksana ada yang selalu penuh Roh Kudus, yang selalu menjaga hidupnya, berjaga-jaga penuh Roh Kudus, sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, mempelai datang, kita siap menyongsong kedatangannya. Jadilah orang yang bijaksana dalam hidup ini. Mari sahabat worship, saya mau berdoa buat saudara. Buka hatimu. Kita katakan bersama-sama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu
dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tuhan, aku berdoa, setiap kami bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu tentang firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Kami mau menjadi orang-orang yang bijaksana dalam hidup ini, selalu melihat dari kacamatanya Tuhan, mengevaluasi diri kami, apakah hidup kami sudah berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami mau memastikan bahwa setiap perkataan firman yang kami terima, kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang bijaksana. Juga selalu penuh Roh Kudus menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Datanglah segera ya Tuhan, datanglah segera. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa buat semua sahabat worshipers dimanapun mereka berada. Mari saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara sudah menuliskan permohonan doa sudah di kolom chat atau di kolom komen YouTube channel ini. Tuhan, aku berdoa, ulurkan tangan-Mu, menjawab setiap permohonan doa mereka, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah. Sakit penyakit secara fisik, aku perkatakan kesembuhan terjadi bagimu. Mengalami masalah finansial yang berat, Tuhan, Kau buka pintu-pintu berkat, buka jalan dalam segala sesuatu, sehingga umat-Mu berkemenangan, umat-Mu dipulihkan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih mereka yang berseru-seru, Tuhan jawab. Pulihkan keluarga demi keluarga. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Biar mereka semua, kami semua akan terus bertumbuh menjadi orang-orang yang bijaksana, yang hidupnya memuliakan nama-Mu Tuhan, dan menjadi murid sejati yang siap menyongsong kedatangan mempelai. Tuhan Yesus, datanglah segera. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari nyatakan sekali lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari dimanapun sahabat berada, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun, memberkati hidupmu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Selamat menyongsong minggu yang baru dengan hidup berkemenangan. Jadilah bijaksana. Keep on worshiping and keep on believing. God bless you. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.